Contohlah nak bagi tahu, kita selalu compare pada Indonesia. Tapi nampak apabila mereka hadir di ASEAN Cup, mereka kutip tiga mata yang berharga menentang Vietnam yang boleh katakan agak gah di Southeast Asian. Di manakah kita sekarang selepas perlawanan ini? Di tengah perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, tentu saja Piala AFF tidak bisa kita kesampingkan gitu aja. Penting gak penting, Piala AFF ini boleh jadi adalah kesempatan nyata bagi para pemainnya selama ini sulit menembus skuad utama timnas buat unjuk gigi. Nah, jelang bergulirnya ajang ASEAN itu yang kurang beberapa hari lagi, Goshen sudah memanggil 33 nama pemain buat menjalani pemusatan latihan untuk kemudian diseleksi menjadi skuad final. Dan menurut kabar terbaru, Indonesia pun nantinya tidak akan menggunakan stadion utama Gelora Bung Karno buat menjamu tamunya di AFF ini. Kepastian itu dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia Sumarji beberapa waktu lalu, di mana menurutnya penyebab stadion GBK tak bisa digunakan karena masih akan menjalani perawatan pasca menggelar 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Selain itu, perawatan juga diperlukan jelang menghadapi pertandingan sisa di putaran ketiga nanti pada Maret tahun depan. Karena ini, setelah dipastikan tidak memakai Stadion Gelora Bung Karno sebagai markas, nantinya timnas Indonesia bakal menggunakan Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah sebagai home base di penyisihan grup Piala AFF tahun ini. Dengan keputusan ini, timnas Indonesia dipastikan akan menjamu Laos dan Filipina di Stadion Manahan Solo, yang mana sesuai jadwal yang dirilis AFF, tim Garuda akan menjamu Laos pada 12 Desember dan juga menjamu Filipina pada 21 Desember. Nah, tidak dipakainya Stadion Gelora Bung Karno sebagai markas timnas Indonesia ternyata mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk media Vietnam. Dilansir dari laman SoVN, media asal Vietnam tersebut bahkan menyindir keputusan timnas Indonesia yang tidak bermarkas di GBK. Menurutnya, hal itu mengindikasikan bahwa skuad Garuda tidak menganggap Piala AFF 2024 sebagai turnamen besar. Selain hanya menggunakan skuad cadangan, timnas Indonesia juga menunjukkan ketidakpedulian terhadap Piala ASEAN 2024 dengan tidak menggunakan stadion terbesar untuk acara tersebut. Tulis SoHVN. Selain itu, media Vietnam tersebut juga sinis mengatakan bahwa Indonesia memilih stadion dengan kapasitas kecil karena takut tidak terisi penonton, sebab kapasitas Stadion Manahan Solo hanya 20.000 atau seperempatnya Gelora Bung Karno. Ya, terlepas dari apapun, tampaknya Vietnam jengah dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia yang berkaitan dengan Piala AFF. Dengan hanya menggunakan kekuatan dan fasilitas nomor 2, mereka beranggapan bahwa Indonesia tidak serius dengan Piala AFF 2024. Patut diakui, tim-tim besar ASEAN saat ini pastinya tengah ketar-ketir melihat peningkatan signifikan kekuatan timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Tak cuma Vietnam, masih tetangga serumpun Malaysia juga nampaknya panik dengan langkah Indonesia dalam mengarungi AFF kali ini. Pengamat sepak bola Malaysia Zakaria Rahim sampai mewanti-wanti agar Harimau Malaya tidak meniru langkah timnas Indonesia di ajang bergengsi ASEAN ini. Ya, langkah kejutan timnas yang memakai pemain U22 untuk Piala AFF membuat Zakaria Rahim melarang timnas Malaysia untuk mengikuti langkah Sintayong itu. Bukan karena meremehkan tim merah putih, tapi menurutnya level skuad Garuda dianggap sudah lebih tinggi ketimbang Malaysia, apalagi kini tim merah putih sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sudah lihat daftar pemain timnas Indonesia. Mereka hanya manggil beberapa pemain dari tim utama, mayoritas dari U22. Tapi jangan tiru timnas Indonesia, mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya untuk Piala AFF karena mereka banyak bermain di level Asia. Ucap Zakaria dikutip dari SoHVN. Walau begitu, Zakaria membeberkan bahwa FAM akan kesulitan untuk membujuk klub Malaysia agar melepas pemain terbaiknya untuk membela Harimau Malaya di Piala AFF karena kompetisi tidak libur dan juga tak masuk kalender FIFA. Karena hal itu tentunya Malaysia bakal lebih kesulitan untuk mengejar level yang dimiliki Indonesia saat ini, sehingga Malaysia membutuhkan langkah yang lebih konkret yang mungkin melebihi apa yang dilakukan Indonesia sekarang.
Dan di satu sisi pundit Malaysia melarang timnasnya meniru Indonesia, balik ke Singuyen Vietnam justru benar-benar mengakui talenta muda yang diturunkan Sintayong di AFF nanti. Melalui medianya Soha VN, mereka menyebut kalau Indonesia menurunkan skuad muda di AFF, mereka gemetar melihat ketangguhan tim Garuda dan bahkan meminta skuad Vietnam untuk waspada. Kondisi timnas Indonesia yang berbeda dengan Vietnam, di mana diketahui Vietnam sangat serius menargetkan juara di turnamen itu sehingga bakal menurunkan para pemain terbaiknya. Sementara skuad Garuda yang tak menggunakan skuad utama di tim senior dan justru menyertakan mayoritas skuad berusia 22 tahun, tetap membuat media Nguyen itu merasa bahwa skuad ini bakal berbahaya. Sohavian menganggap bahwa sebagian besar pemain timnas Indonesia di ajang itu mempunyai kualitasnya masing-masing, apalagi beberapa pemain diantaranya sudah kenyang pengalaman bersama tim senior. Ya, sebut saja ada Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Justin Hubner yang diketahui pemain andalan di tim senior. Marcelino bahkan baru-baru ini menjadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, pemain U21 Indonesia yang tersisa, meski minim pengalaman bermain di timnas, punya kelebihan lain yang bisa dikompensasi. Itulah kemampuan pemulihan cepat kaum muda. Tulis Soha VN. Pengakuan dari berbagai rival besar Indonesia tadi tentunya kian membuktikan kalau tim Garuda bukan lagi tim remeh di ASEAN sekarang. Si Raja ASEAN bahkan juga telah sadar kalau mereka kini bukan lagi raja di regionalnya. Ya, Thailand yang prestasinya mentereng di sepak bola Asia Tenggara dengan raihan 7 trofi Piala AFF, kini kekuatannya tak lagi dianggap nomor 1 di ASEAN. Menariknya, hal ini dilaporkan sendiri oleh media lokal Gajah Putih yang menyebut kalau kini tim kawasan ASEAN sudah mengembangkan sepak bola demi meraih hasil terbaik. Namun, Thailand justru stagnan. Sepak bola Thailand hingga saat ini masih menganggap mereka nomor 1 di Asia Tenggara, tapi kenyataannya tidak demikian. Tulis Thaira Sport. Jika menilik fakta, memang kini skuad Gajah Perang tidak sekuat dahulu. Hal ini terbukti dengan gagalnya tim asuhan Masa Tadaishi untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang nahasnya lagi baru-baru ini Thailand secara mengejutkan juga ditahan imbang oleh Laos dalam laga persahabatan. Fakta-fakta ini jelas kian mengukuhkan bahwa Indonesia lah yang patut untuk dijuluki Raja ASEAN saat ini. Nah, untuk memantapkan julukan Raja ASEAN, skuad Garuda Asal Sintayong tak akan gentar dengan perlawanan tim-tim tetangga dan akan serius di ajang AFF dengan regenerasi pemain muda. Ya, pemain timnas Indonesia Alfrianto Niko menegaskan timnya tidak akan gentar menghadapi tim-tim yang dihuni pemain senior di Piala ASEAN Mitsubishi Electronic Cup 2024 atau Piala AFF. Skuad Garuda yang mayoritas dihuni oleh pemain berusia 22 tahun dalam turnamen tersebut dipastikan akan sangat bersemangat dan antusias menatap laga demi laga. Niko mengatakan skuad Garuda akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk Piala AFF, yang mana hal itu agar timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal dalam setiap laga yang dimainkan nantinya. Selain itu, pemain Dewa United tersebut menilai bahwa semangat juang para pemain muda timnas akan lebih militan ketimbang tim dengan pemain senior, sehingga penampilan skuad Garuda wajib ditunggu dalam Piala AFF nanti. Meski tak menampik ingin membawa timnya berprestasi dalam Piala AFF, namun bagi Niko, yang terpenting timnas Indonesia dapat berproses dengan baik di ajang itu. Ya, terlepas dari apapun, mudah-mudahan kebijakan yang diambil oleh coach ini benar-benar mampu membuat timnas kian bersinar di regionalnya sendiri. Harapannya di Piala AFF ini, pemain-pemain yang dipercaya tampil nanti bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya, dan kalau bisa, bawa pulang trofi AFF buat pertama kali. Semangat Garudaku!